Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, dengan memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan sebagian dari nikmat-Nya, nikmat yang begitu banyak, nikmat yang terlimpah ruah, nikmat yang tentunya tidak bisa kita hitung satu persatu. Alhamdulillah, Allah memberikan kita kesehatan, sehat lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi hidup kita, sepanjang hidup kita dalam rahmat-Nya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menguraikan tentang iman. Iman secara bahasa berarti percaya atau keyakinan. Iman secara istilah yaitu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkani, yang artinya adalah meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Jadi keimanan yang sempurna memiliki 3 ciri atau 3 unsur iman. Yang pertama adalah meyakini dengan sepenuh hati, hati yang kokoh, hati yang mantap. Kemudian mengucapkan dengan lisan, berikrar dengan penuh keyakinan, dengan kemantapan, meyakini tentang Allah, tentang malaikat dan rasulnya dan sebagainya. Kemudian dari hasil keyakinan kita itu kita buktikan dengan amal perbuatan, yaitu dengan amal yang nyata, dengan aksi yang nyata, yaitu dengan melakukan ibadah. Jadi ibadah adalah bagian dari mengamalkan apa yang kita yakini. Maka sangat tidak tepat ketika kita mengaku beriman kepada Allah, mengaku yakin dengan datangnya hari kiamat, yakin dengan takdir Allah, yakin dengan malaikat, dengan kitab-kitab, tapi kita tidak mau mengamalkan, tidak mau membuktikan dengan amal perbuatan dalam keseharian kita. Ya, kemudian tentang keimanan ini tercantum dalam rukun iman. Tentunya sebagian di antara kita sudah hafal rukun iman. Dalam sebuah hadis dikatakan ketika malaikat Jibril bertemu dengan Rasulullah, menjumpai Rasulullah, malaikat Jibril berkata, "Kabarkan aku tentang iman." Maksudnya adalah rukun iman. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat dari Imam Muslim, qala Jibrilu akhbirni anil iman, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, rukun iman kurang lebih dari hadis itu ada
6, yaitu meyakini dengan sepenuh hati tentang adanya Allah. Allah lah sang pencipta alam semesta ini dengan segala isinya. Meyakini tentang adanya malaikat sebagai pelaksana tugas yang diperintahkan oleh Allah. Meyakini tentang kitab-kitab Allah yang pernah Allah turunkan di muka bumi. Kemudian meyakini tentang Rasul-Rasul Allah, Nabi dan Rasul, utusan-utusan Allah yang menyampaikan nubuwah atau risalah, pesan tentang ketuhanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yakin tentang hari kiamat atau hari akhir. Kemudian keyakinan tentang takdir Allah, yaitu qada dan qadar, baik itu takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Itulah yang disebut dengan rukun iman. Kemudian dikatakan orang yang beriman adalah orang yang senantiasa peduli dengan orang yang ada di sekitarnya. Tidak bisa dikatakan orang beriman ketika dia mencintai, sebelum dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kemudian bagian dari rukun iman atau cabang-cabang iman ini ada sangat banyak sekali, macam-macam cabang dari iman. Di antaranya yaitu ada 71 cabang iman. Ya, cabang iman yang paling utama atau pokok dari iman adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, yaitu perkataan meyakini bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Kemudian keimanan yang terendah adalah orang yang menyingkirkan duri atau penghalang yang ada di jalan. Kemudian cabang iman yang lain yaitu an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Kemudian al-haya'u minal iman, malu adalah bagian dari iman. Dan masih banyak cabang-cabang keimanan yang lain. Kemudian ibadah dalam rangka untuk melaksanakan keimanan itu ada dua unsur agar ibadah yang kita lakukan diterima Allah atau makbul. Ya, syarat atau unsur yang harus kita lakukan agar ibadah kita sampai kepada Allah ada dua. Yang pertama adalah ibadah yang didasari dengan keikhlasan. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kamu diperintahkan illa liya'budullah, kecuali untuk menyembah Allah mukhlishina lahuddin, yaitu dengan sebenar-benar ikhlas dalam ketaatan kepada Allah. Maka hendaknya amal yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan senantiasa harus didasari dengan keikhlasan. Agar senantiasa ikhlas, maka hendaknya jangan salah niat. Maka perlunya niat yang benar. Sebelum melakukan sesuatu, hendaknya kita lakukan dengan niat yang lurus, niat yang benar, niat yang semata-mata mencari ridho Allah, bukan mencari ridho manusia, bukan ingin meminta sanjungan dari manusia, bukan meminta pujian atau imbalan apapun dari manusia. Orang yang ikhlas beribadah kepada Allah maka tidak akan terikat dengan perlakuan manusia, tidak malas beribadah dalam kondisi apapun, baik itu dilihat ataupun tidak dilihat oleh manusia. Ketika dia dipuji, tetap ibadahnya akan senantiasa istiqomah. Ketika dia dicela atau dihina oleh manusia yang lainnya, maka dia pun tetap akan istiqomah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itu yang pertama, yaitu ibadah yang harus niat ikhlas. Kemudian yang kedua adalah ibadah yang hendaknya dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun ternyata tidak ada contohnya dari Rasulullah, ya paling tidak ibadah itu atau sebuah amaliyah atau amalan dicontohkan oleh para sahabat, tabi'ut tabi'in, ya, atau ulama setelahnya. Makanya kita tahu bahwasanya sumber ajaran Islam yang pokok adalah Al-Quran dan hadis, kemudian yang sekunder yang melengkapi atau penguat dari Al-Quran dan hadis adalah ijma' dan qiyas. Maka dalam hal bersikap, bertindak, melaksanakan syariat Islam, kita tidak hanya terpaku dari Al-Quran dan Sunnah. Tentunya ada ijma', kesepakatan ulama yang belum terjawab oleh Al-Quran dan hadis. Kemudian qiyas, yaitu analogi sumber ajaran Islam yang dipakai oleh umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam beramal atau melakukan sesuatu yang kita harus ittiba kepada Rasulullah, maka amaliyah yang tidak ada dasarnya atau amaliyah yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, tidak dilakukan oleh sahabat, tidak dilakukan oleh tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan tidak dilakukan oleh ulama, maka ibadah itu adalah tertolak. Maka hendaknya agar ibadah kita tidak sia-sia, tidak tertolak dan tidak batil, tidak menyesatkan, maka hendaknya kita senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Kalau amaliyah itu tidak dilakukan oleh Rasulullah, paling tidak amaliyah itu dilakukan oleh sahabat dan generasi setelahnya. Dalam sebuah hadis dikatakan, man ahdatsa fi amrina hada laisa minhu fahuwa raddun. Maka barang siapa yang melakukan sesuatu yang baru yang itu tidak ada dari kami, maka ibadah itu akan tertolak. Atau dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Maka barang siapa yang beramal, melakukan amalan tertentu yang itu tidak ada perintah dari kami, maka itu akan tertolak. Maka hendaknya kita dalam bersikap atau beramaliyah, hendaknya ada contoh teladan kita, ya, baik itu teladan kita dari Rasulullah, sahabat, tabi'in, dan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sesuatu yang baru atau sesuatu yang dikatakan bid'ah yang itu tidak dilakukan oleh Rasulullah, maka tidak bisa dikatakan semuanya sesat. Ada amaliyah yang memang itu tidak dilakukan oleh Rasulullah dan itu sesat, dan ada amaliyah yang itu dilakukan tapi memang tidak ada contoh dari Rasulullah, tapi ada contoh dari sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan ulama setelahnya. Maka itu tidak bisa dikatakan amaliyah yang sesat, walaupun itu amaliyah yang baru, karena tidak semuanya yang dilakukan oleh para sahabat itu otomatis dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Patokannya adalah apa yang dilarang oleh Rasulullah maka tidak kita amalkan, tapi apa yang didiamkan oleh Rasulullah, apa yang tidak langsung dilarang oleh Rasulullah, maka itu berarti boleh kita amalkan atau boleh kita lakukan. Ada sesuatu yang baru yang sesat, itulah disebut dengan bid'ah sayyi'ah, dan ada yang sesuatu yang baru yang itu dilakukan oleh sahabat atau tabi'in yang memang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Berarti itu ada sesuatu yang baru yang tidak sesat. Artinya sesuatu yang baru yang mengandung kebaikan, yang ada pesan-pesan kemaslahatan,
ya, yaitu disebut dengan bid'ah hasanah. Maka untuk itu kita semuanya selaku umat Islam hendaknya kita berpegang teguh dengan Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Jangan sampai kita termasuk golongan yang sesat dan menyesatkan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita petunjuk, memberikan hidayah, senantiasa berada di jalan Allah, jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Demikian yang bisa kami sampaikan. Tentunya banyak kekhilafan, banyak kesalahan. Selaku manusia biasa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah. Saya mohon ampun. Sampai bertemu dalam kajian berikutnya. Terima kasih Anda semuanya pemirsa yang sudah menyaksikan video ini. Walaupun video ini banyak sekali kekurangannya, mudah-mudahan memberikan manfaat, memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.